Versi kedua itu Paper Plus itu 99 sekian-sekian per bulan dan versi ketiga itu Enterprise. Nah, kita lihat fitur-fiturnya, kita kembali ke pertimbangan kedua. Kebutuhan kita apa saja dan apakah yang versi free itu sudah mencukupi atau belum. Nah, kalau saya memang lama pakai ini ya, pakai ini. Nah, kita lihat pertama e-materai. E-materai dibutuhkan atau tidak? Saya kira tidak kita terlalu butuhkan ya kalau untuk pengelolaan jurnal. Kemudian lacak invoice-nya, saya kira kita butuhkan, tapi di sini ada. Artinya bisa dideteksi ini tagihan sudah berbayar atau belum. Sudah terbayar atau belum ya, tanpa harus ngecek ke bagian keuangan. Itu statusnya sudah ada. Kemudian laporan keuangan ini kita butuhkan, versi free sudah ada. Oke, kemudian tagihan banyak, saya kira bisa juga, ini sudah ada. Kalau template, template standar pun bisa, jadi tidak terlalu kita butuhkan. Nah, kemudian terkait dengan biaya. Jadi model bisnisnya ini, teman-teman sekalian, ketika kita menggunakan aplikasi ini, sebenarnya kita tidak dibebankan biaya biaya berlangganan. Tidak dibebankan karena kita menggunakan versi free. Nah, untuk paymentnya itu memang ada pemotongan ya untuk paymentnya. Untuk virtual account ini gratis. Untuk OVO itu 2.500. Kalau kita transaksi misalnya 200.000 berarti akan dipotong 2.500. Nah, 2.500 itu nantinya bisa dibebankan ke yang bayar atau kita yang tanggung. Kalau misalnya tetap 200.000, berarti nanti dipotong dari saldo kita itu jadinya 198.500 gitu. Atau menggunakan Tokopedia ini 1,9%, Kiris 0,7, Shopee 1,9, kemudian Blibli 1,9 dan seterusnya. Nah, memang kalau yang Paper Plus sedikit lebih murah gitu ya. Tapi ini hitungannya tidak mahal karena pembayaran-pembayaran juga kira-kira seperti ini. Kita biasa transaksi menggunakan digital payment, ya kira-kira seperti ini juga angkanya ya. Bahkan ada yang lebih tinggi. Kemudian untuk pembayaran, untuk bank, itu juga dibebankan sesuai dengan transfer antar bank. Nah, itu terkait dengan pembiayaan. Dari sini teman-teman sekalian, pembiayaan ini kalau kita perhatikan kita sudah tidak lagi investasi terkait dengan infrastruktur. Artinya kita untuk menggunakan aplikasi ini itu sudah terima beres. Tidak perlu mikir servernya ini hang atau tidak. Tidak perlu mikir maintenance. Pokoknya kita tinggal pakai saja. Sama seperti ketika teman-teman menggunakan email. Kan tidak perlu lagi mikir ini emailnya down atau tidak kalau pakai Gmail ya. Berbeda dengan jurnal. Jurnal kadang kalau trafficnya tinggi, loh mati dan seterusnya. Itu artinya ada biaya yang digunakan untuk maintenance dan biaya biaya itu kita yang lakukan sendiri. Nah, sementara di sini maintenance itu free karena dari pihak Paper ID yang eh, mengerjakannya. Lalu coba kita lihat di dalam-dalamnya ya. Nah, ini akun paper saya. Nah, di sini kita lihat misalnya kita ada penulis ya, ada penulis. Pertama, biasanya kita stok dulu produknya. Apakah pakai stok? Kalau stok barang ya, barang. Tapi kalau kita misalnya jurnal, ini saya demokan saja. Nanti kalau kita praktek di platform yang satunya. Nanti teman-teman sekalian tinggal pilih dari dua platform yang saya tawarkan. Nanti kira-kira mana yang memenuhi kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, kalau akun saya ini free. Kalau teman-teman daftar itu dapat free 3 bulan. Kemudian dapat bonus Paper Plus ya 3 bulan. Nah, kebetulan kemarin saya dikasih tambahan lagi 1 bulan dari Paper untuk menggunakan Paper Plus. Jadi sejauh ini saya belum pernah berlangganan Paper Plus karena penggunaan yang free aja sudah mencukupi. Saya coba demokan, kita buat produk dulu ya. Buat produk. Nah, kita misalnya seperti ini.
Saya buat produk, misalnya biaya publikasi jurnal Cinta 5 misalnya. Pengabdian pada masyarakat. Oke, kita tinggal tulis ini per artikel. Ini kan tidak ada ya, baru ya, artikel. Oke, ar- artikel buat unit baru. Oke, ini artikel. Nah, berarti anggaplah ya, kita tes-tes saja 10.000 anggaplah ya. Kita cuma tes saja ini. Ini simulasi aja teman-teman ya, bukan bukan aslinya. Nah, berarti kita sudah punya item seperti ini. Nah, langkah berikutnya, langkah berikutnya nanti pendaftar atau autor di jurnal itu kan kita buatkan. Di sana kan dia buat akun ya. Dia buat akun, kadang kita juga buatkan form. Form ketika dia mau submit jurnal. Nah, dari form itu nanti kita masukkan dia sebagai mitra. Kita masukkan dia sebagai mitra. Nah, cara masukkannya sebagai mitra, anggaplah di sini Pak Ram. Nah, sebagai mitra, anggaplah di sini Pak Ramlan ya. Ini kita masukkan dia mitra, yang dimasukkan cukup cukup nomor HP, email, sama nama beliau ya, nama beliau. Terus ketika penulis tersebut sudah isi form, langkah berikutnya kita langsung buat invoice. Nah, buat invoice nanti tinggal dipilih Udah siapa tes tadi tahu ini misalnya kan? Pak Ramlan misalnya. Pak Ramlan. Nah, Pak Ramlan, kemudian kita ambil di sini tulis artikel apa? Tadi itu ini ya. Ini klik simpan. Nah, artikelnya kemudian satu. Sudah? Satu Ini Gus, sudah bisa di. selesai satu Gus. Ini hari, Ini deadline-nya saya ya. sebenarnya bisa selesai. Nah, ini kan sekarang tanggal 16. Saya kasih jatuh tempo tanggal 22 harus dibayar 6 hari gitu ya. Simpan invoice. Nah, di sini kelebihannya karena paper yang akan mengirimkan WA. Kita bisa pilih dia mau dikirim via WhatsApp, via email atau via SMS. Dan ini free ya, free. Paper yang nanggung. Anggaplah ini saya coba kirim via email sama WhatsApp. Nah, mohon izin kalau ada Pak Ramlan. Dapat nanti masuk tagihan ya ke sana. Nah, oke, ini sudah. Nah, kalau misalnya itu kan nanti masuk ke WA beliau gitu ya, ke WA beliau. Tapi saya juga mau langsung privat gitu. Privat saya bisa gunakan ini. Nah, saya gunakan ini, saya coba chat Pak Ramlan. Set. Nah, nah ini sudah ada invoice-nya. Nanti kalau beliau bayar kan ada link di sini. Nah, nanti penulis itu kasih link di sini. Anggaplah saya buka linknya ya. Saya buka linknya seperti ini kira-kira linknya. Nah, seperti ini. Seperti ini link yang diterima oleh Pak Ramlan. Nah, nanti tergantung beliau mau bayar itu via apa. Di sini diberi kebebasan.
Kalau mau download invoice-nya, tinggal diunduh aja invoice-nya. Siapa tahu dia butuh untuk laporan pertanggungjawaban kan, penulis itu. Nah, ini udah disiapkan invoice-nya. Cuma memang pajak belum dikasih masuk ya, karena ini cuma simulasi ya. Nah, ini sudah. Selanjutnya, kalau mau dilanjutkan ke pembayaran. Nah, dilanjutkan ke pembayaran. Di sini ada banyak metode pembayarannya. Metode pembayaran yang ada di sini adalah yang memang kita buka, bukan semuanya gitu ya. Saya hanya memasukkan saja e-wallet, QRIS, sama ini beberapa. Transfer bank ya, misalnya seperti itu. Nah, anggaplah anggaplah saya mau bayar dengan menggunakan QRIS. Dengan menggunakan QRIS. Tinggal diklik, lanjutkan ke pembayaran. Ini potongannya ya, potongannya apa bukan potongan, administrasinya. Rp70. Rp70 administrasinya. Nah, tinggal ini dibebankan ke siapa? Nah, kebetulan di sini saya sudah setting ini dibebankan ke penulis. Jadi yang bayar yang nambah. Tetapi kalau misalnya teman-teman sekalian mau kita saja yang tanggung supaya itu apa namanya, kalau misalnya pembayarannya 10.000 ya tetap 10.000 yang dibayar itu bisa. Ya tergantung nanti ya. Cuma memang ini di bagian di jurnalnya ketika ada proses pembayaran harus dijelaskan ya. Harus dijelaskan dari awal ini dana 70-nya ini, dana dana pembayarannya ini siapa yang tanggung. Ya, supaya tidak ada informasi dua kali. Transaksi harus clear memang dari awal ya. Nah, kalau misalnya kita punya promo ya silahkan dituliskan. Misalnya teman-teman punya promo untuk nulis pertama ya. Cara default memang ada sih promo yang dikasih oleh Paper. Misalnya kayak ini OVO. Kalau kita menggunakan pembayaran via OVO, si Paper itu kasih diskon 5% untuk pembayar. Jadi bukan kita yang kasih diskon. Ke kita tetap sama yang diterima. Cuma Paper yang talangi. Talangi. Diskon sampai dengan 25.000. Nah, dengan minimum transaksi itu 350.000 gitu ya. Nah, ada banyak promo-promo yang memang ditawarkan oleh Pepper selain promo yang kita buat. Nah, ini karena memang ada kerjasamanya gitu. Setelah itu lanjutkan pembayaran. Nah, di sini lanjutkan pembayaran. Nah, kalau kita lihat ini kan kiris ya. Kiris, kita lihat statusnya di sini. Statusnya di sini ini masih on paid. Masih on paid. Sebentar, saya coba cari HP supaya saya simulasi bayar ya. Oke, saya coba bayar. Ya, saya coba bayar ini, teman-teman. Saya pakai link aja gitu ya. Ini saya coba bayar. Oke, di link aja ini sudah saya bayar. Oke, ini otomatis langsung terdeteksi ya, sudah selesai bayar. Sudah selesai bayar. Eh, ini kalau pengguna, penulis itu mau unduh kwitansinya tinggal diunduh ya. Ini tanda bayarnya. Tanda bayarnya seperti ini. Kemudian kita lihat statusnya. Statusnya ini kalau di refresh harusnya sudah bayar. Nanti kaget Pak Ramlan nih. Tiba-tiba ada tagihan, tiba-tiba sudah bayar. Ya mohon izin Pak Ramlan. Oke, ini statusnya sudah paid. Berarti sudah terbayar. Nah, kalau teman-teman sekalian membutuhkan referensi lain, misalnya setelah ini dikasih surat, ini surat jalan, kita bisa ganti jadi LOE dan seterusnya. Itu bisa kita tambahkan di sini. Atau kalau template invoice-nya mau diganti,
di sini juga memungkinkan untuk diganti. Jadi dengan menggunakan paper ini untuk urusan pembayaran itu bisa ditangani di sini. Nah, ini kelihatan mana invoice yang sudah expire, ini yang masih draft, ini yang sudah paid gitu ya, yang sudah paid sehingga terdokumentasi, terdokumentasi. Sehingga nanti di belakang kalau kita mau laporan, ya kelihatan. Nah, laporan misalnya arus kasnya, kemudian kalau kita membuat buku besarnya dan seterusnya, itu muncul ya, muncul. Jadi sini kelihatan seperti apa aktifannya, kemudian apa ya? Nanti kelihatan di sini ya, kelihatan semua. Nah, ini kelihatan, ini laporan billingnya, rekapnya, eh, pelanggannya, siapa yang sering, misalnya, dan seterusnya. Sehingga ketika misalnya ini jurnal adalah jurnal milik institusi, kita pengelola bisa mempertanggungjawabkan dengan mudah. Karena semuanya terdata ya. Beda kalau misalnya ditransfer langsung, itu agak ribet karena tercampur. Kalau di sini semuanya jelas ya, semuanya jelas. Dan sekali lagi, ini versi free teman-teman sekalian. Ini platform pertama, namanya paper.id. Kita masuk platform berikutnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dua platform saja yang populer. Platform berikutnya namanya Mayar. Nah, Mayar. Mayar ini untuk kebutuhan yang simple itu lebih direkomendasikan. Kalau tadi ini keunggulannya itu di invoice-nya. Invoice, nota-nota ini lebih lebih maksimal di sini ya, termasuk misalnya penggunaan materai dan seterusnya. Untuk teman-teman sekalian yang memang lembaga pengelola jurnalnya itu merupakan lembaga resmi, sudah bentuk yayasan atau badan hukum, penggunaan paper ini sangat membantu. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya sifatnya individu, nah penggunaan Mayar ini sudah cukup memenuhi kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, penggunaan Mayar seperti apa? Kita lihat dulu Mayar seperti apa dari tiga pertimbangan tadi ya. Dari tiga pertimbangan tadi, yang pertama dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan kita lihat mana penjaminnya. Penjaminnya dia sudah terdaftar di PSE. Ini ID-nya nanti bisa di cross check langsung, berarti relatif sudah aman ya. Relatif sudah aman. Kemudian dia dari perusahaan resmi, bukan individu ya. Perusahaan resmi namanya PT Mayar Kernel Supernova. Bahkan sudah ada Mayar Internasional. Oke, ini perusahaan terdaftar resmi. Jadi dari sisi keamanan, baik itu secara infrastruktur, sistem, ataupun secara regulasi, sudah relatif memenuhi ya, karena sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ada, termasuk nanti standar ISO dan seterusnya. Kita bisa cek, saya pernah lihat tuh standar ISO-nya. Kita cek standarnya, ya pernah saya lihat ya. Oke, nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Kemudian pertimbangan kedua adalah aspek kebutuhan. Ya, kebutuhan kalau di Mayar seperti ini teman-teman sekalian, teman-teman yang biasa menyelenggarakan pelatihan, menjual produk-produk elektronik, kelas online, acara, penggalangan dana, e-book, podcast, tulisan dan seterusnya atau lisensi itu sudah diakomodir di sini. Jadi di sini memang fiturnya ada banyak ya, ada banyak dan sudah dibuat-buat misalnya kayak kelas online. Ini memang buat produk untuk penagihan kelas online gitu. Ada juga produk digital dan seterusnya. Nah,
Saya itu mencontohkan nanti yang di sini. Teman-teman mau diikuti boleh, tidak juga boleh. Nanti kita sama-sama register gitu ya. Kita sama-sama register. Linknya, ini link akun saya untuk referensinya saya kirimkan. Itu link Mayar. Nah, sekali lagi, Mayar ini cocok untuk teman-teman yang mengelola jurnalnya itu individu. Individu cocok. Apalagi kalau misalnya badan hukum ya lebih cocok lagi gitu. Individu bisa gitu ya. Kalau di paper memang lebih recommended untuk yang sudah badan hukum. Karena nanti verifikasinya itu ada berkas-berkas tertentu yang harus diunggah gitu ya. Kalau di Mayar itu bisa verifikasi yayasan, verifikasi individu, dan verifikasi badan hukum. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sudah buat katalog. Saya coba demokan ya. Saya coba demokan. Ini katalog yang sudah saya buat. Nanti teman-teman sekalian dapat subdomain seperti ini. Nah, dapat subdomain seperti ini, teman-teman. Kalau paper tadi tidak dapat subdomain, tapi kalau Mayar ini dia kasih subdomain ke kita. Jadi katalog jurnal-jurnal kita nanti bisa nampak di sini. Nah, ini saya sudah buat katalog. Ini pembayaran untuk jurnal EduTech Review. Ini pembayaran untuk jurnal inovasi pembelajaran digital. Ini pembayaran untuk jurnal Educare. Ini cuma simulasi ya teman-teman, bukan angka betulannya gitu ya. Cuma simulasi. Nah, bagaimana kaitannya dengan situs jurnal kita? Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kalau selama ini pembayarannya dilakukan secara langsung, nah misalnya kita ambil, nah ini ya, ini. Nah, di author fee. Nah, ini kan mungkin informasi pembayarannya setelah ini baru kontak admin ya, kontak admin. Nah, kalau dengan menggunakan Mayar ini, teman-teman sekalian, kita langsung bisa konekkan. Misalnya, anggaplah ini linknya ya. Anggaplah ini linknya. Jadi nanti di proses pembayaran, ini yang di copy. Link ini di copy, dimasukkan ke prosedur yang ada di sini. Jadi ketika dia register, dia sudah tahu akan bayar di mana lewat cara apa. Nggak perlu lagi konfirmasi, verifikasi, dan seterusnya, karena nanti platform yang akan mengkonfirmasi. Nah, ini kelebihannya, karena dia sifatnya open. Link ini open. Link ini open, pokoknya kalau mau ke jurnal ini, sekian, linknya tetap link yang ini gitu. Nanti kan konfirmasi. Ketika dia mau beli, nanti kan langsung dia isi data-data sesuai dengan data-data registrasi yang ada di sini. Nah, seperti itu, saya coba simulasikan mulai dari registrasi, teman-teman sekalian. Saya simulasikan, saya log out dulu. Saya tadi sudah share linknya. Nah, ini teman-teman tinggal klik linknya. Oke. Kemudian di sini sign up with Google. Saya lebih suka ini sign up with Google ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti mau diakses rame-rame, ya bisa nanti diaktifkan yang login selain Gmail gitu ya, supaya bisa diakses rame-rame. Saya coba sign up. Di sini ada opsi, tinggal email mana yang dipilih. Saya sudah mendaftarkan tadi menggunakan email ini. Saya coba menggunakan email ini. Oke, kemudian klik continue. Oke, maka kita sudah berhasil membuat akun Mayar.
Kan tidak lama ya, cuma 2 langkah tadi. 2 langkah. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini sudah berhasil. Kita tuliskan nomor HP, silakan ditulis. Nah, ini teman-teman sekalian ini penting. Tetapkan memang sekarang yang sesuai dengan nama jurnalnya atau nama lembaganya. Nah, kalau misalnya kita ada lembaga misalnya ILIN Institut ya, tulis sini ILIN Institut. Kalau misalnya ini saya contohkan ini untuk pribadi, saya tulis Hartoto saja. Omset per bulan sesuaikan saja. Produk jasa layanannya misalnya detek jumlah karyawan anggaplah 1 sampai 5. Nanti logo silahkan di-update kalau ada logo lembaganya. Nah, ini saya update. Ini logonya bentuk kotak ya, teman-teman sekalian. Bentuk kotak, bukan bentuk memanjang atau potret, harus bentuk kotak. Setelah itu saya klik simpan. Oke, ditunggu prosesnya. Nah, oke. Saya kira ini tutorialnya nanti teman-teman bisa lebih lengkap. Saya coba tutup dulu. Ini kita sudah punya akun. Nah, sudah punya akun. Dan URL-nya ini hartoto.myr.id. Jadi teman-teman sekalian, mumpung teman-teman dapat informasi ini lebih awal, silahkan amankan nama masing-masing jurnalnya. Karena kalau sudah saya ambil misalnya seperti ini, maka orang lain yang misalnya bernama Hartoto tidak bisa lagi. Karena cukup satu nama diklaim oleh satu orang. Nah, jadi silahkan sambil dengarkan apa yang saya sampaikan, silahkan registrasi dan amankan nama lembaganya masing-masing di Mayar. Nah, nanti silahkan dipilih nama yang kira-kira mudah diingat, teman-teman sekalian. Yang mudah diingat, jangan yang panjang-panjang, yang ada tanda bacanya underscore atau tanda kurang. Itu terlalu panjang untuk diingat ya. Kita nanti cukup satu kata saja yang memudahkan untuk diingat. Terutama nanti kalau di brosur penerimaan jurnal kan, ya itu akan memudahkan. Langkah selanjutnya, setelah kita berhasil membuat akun, kita melakukan verifikasi. Verifikasi. Nah, verifikasi di sini, teman-teman sekalian, ini akan diverifikasi 3 hari kerja ya. Jadi mungkin hari Senin, Selasa, maksimal Rabu nanti akan diverifikasi. Akan diverifikasi. Kalau teman-teman sudah terverifikasi, sudah bisa check out. Kalau belum itu masih belum bisa check out. Nah, kelebihannya di Mayar itu mengakomodir untuk individu. Kalau di paper memang disarankan yang sudah badan hukum atau yayasan ya. Kalau di Mayar itu bisa individu. Nah, kemudian tulis nama KTP, nomor KTP-nya, nomor KTP, nama usahanya bisa ditulis nama jurnalnya, deskripsi usahanya silakan ditulis, misalnya jurnal tentang ini dan seterusnya. Alamatnya sesuai alamat yang ada di sini ya. Nah, alamat yang ada di sini, jurnal. Kalau ada yang rasa lain. Terus KTP silakan diupload. Selfie KTP Kalau ada ini rasin, penting ini untuk satu. Kalau ini ada lihat. aturan pemerintah ya. Aturan pemerintah kalau ada penyelenggara pengumpul dana itu perlu verifikasi yang lebih detail supaya tidak hoax gitu ya. Nanti teman-teman silahkan KTP di foto selfie ya, pegang KTP terus diminta orang lain foto atau kita foto selfie. Itu diupload di sini. Kemudian kalau ada NPWP silahkan, tapi kalau tidak ya tidak perlu. Kemudian ini perlu buku tabungan rekening yang ada nomornya terlihat, sampulnya biasanya. Ini digunakan untuk nanti penarikan dana. Jadi kan kalau penulis membayar lewat Mayar itu ditampung dulu di Mayar. Nanti kalau kita mau ambil itu kita bisa cairkan ke bank, ke rekening kita gitu ya. Cairkan rekening kita, maka perlu di sini buku rekening. Setelah itu tinggal dikirim. Dikirim nanti nunggu proses
proses verifikasi 3 hari kerja, 3 hari kerja. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, kita bisa menentukan. Nah, ini deskripsi bisnisnya. Saya coba tunjukkan, teman-teman bisa ikuti atau bisa lihat saja dulu. Ini di menu pengaturan. Oke, ini nanti bisa diisikan ya, alamat negara, provinsi, kecamatan, pembayarannya mau dalam bentuk apa, itu diisi di detail bisnis. Kemudian metode pembayaran. Metode pembayaran, di sini kita bisa tentukan metode pembayaran yang kita terima. Nah, ini ada BSI Syariah, ada BRI, dan seterusnya. Bisa Flip, bisa wallet, macam-macam. Saya pay letter, saya off-kan dulu ya. Eh, Credit card, oke, saya off-kan. Lewat Alfamart juga bisa, Indomaret juga bisa, Dana bisa, dan seterusnya. Kita tinggal simpan aja. Simpan. Kita pilih mana metode pembayaran yang terbuka. Setelah itu, kita pilih. Ini pembayarannya nanti kan ada beban pembayarannya ya. Kalau kiris yang 0, sekian persen gitu, itu dibebankan ke siapa? Apakah dibebankan ke kita atau dibebankan ke pelanggan? Kalau misalnya dibebankan ke pelanggan, eh, penulis gitu ya, tinggal di free di sini. Kalau tidak, berarti dibebankan ke kita. Ya, tergantung hitungan masing-masing ya. Hitungan masing-masing. Kalau masih mencukupi, enggak apa-apa, kita aja yang handle ya. Setelah itu pengiriman ini kita tidak perlukan karena ini untuk produk berupa fisik yang dikirim. Nah, kita kan jurnal online ya. Kemudian rekening ini adalah rekening pencairan. Kita mau kirimkan di mana uang yang sudah diterima. Ya, siapa tahu tiap kali ada transfer per minggu kita mau cairkan ke rekening tertentu gitu bisa. Nah, ini bukan hanya bank tapi e-wallet juga bisa. Nah, silahkan ini banyak bank yang support, silahkan dipilih saja mau dicairkan kemana uangnya. Nanti kita tinggal cairkan. Verifikasi tadi nunggu ya. Kemudian ini untuk mengganti ikonnya. Ini kalau teman-teman sekalian nanti kirim link, linknya mau dideteksi Ini kayaknya berapa orang yang buka, teman-teman bisa atur Google Hah? Analytics-nya dia. Jadi Sama misalnya di sini misalnya kita kasih link, nanti kita bisa deteksi teman-teman. Ini yang bayar ini informasinya dari mana? Apakah dari postingan Instagram, apakah dari web, atau dari situs jurnal yang kita kasih? Nanti dari link yang diklik kita bisa analisis. Jadi kalau misalnya oh ternyata ini lebih banyak dari postingan Instagram, berarti kita masifkan nanti promosi di Instagram. Seperti itu. Itu kode trackingnya. Nah, setelah itu email nanti kita bisa custom. Ini email apa saja yang akan dikirim. Misalnya email sudah transaksi, kemudian email sudah melakukan pembayaran, atau email pengingat. Nanti kita bisa setting. Nah, seperti itu bagian pengaturan. Kita langsung ke acara intinya. Acara intinya itu di sini. Untuk jurnal yang cocok itu di link pembayaran ini. Pembayaran. Kalau yang lain ya itu produk-produk lain ya. Kita fokus di jurnal, kita gunakan produk link pembayaran. Apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggal buat produk saja. Buat produk namanya link pembayaran di sini. Kita kasih nama, kita kasih nama. Misalnya di sini sin. Nah, misalnya ini nama jurnalnya ya. Nama jurnalnya.
apakah mau dikasih rating jurnalnya atau tidak itu tergantung teman-teman sekalian. Nah, di sini ada dua harga. Ada harga yang akan dibayarkan oleh penulis dan ada harga yang tertera. Biasanya untuk dukung ya. Misalnya ini jurnalnya 200.000 ya. 200.000. Oh, kita tulis harga yang dicoret itu 250.000. Jadi nanti ada tulisan 250.000 dicoret, tapi yang aktif sekarang 200.000. Nah, kemudian ini ada covernya, bagus kalau dikasih cover. Kalau tidak, nanti kayaknya ada yang kurang. Nah, cover silahkan dibuat, saya biasanya buat di Canva ya, buat bentuk potret saja. Hmm, mana tadi? Saya tadi sudah buat, di Canva tadi saya buat. Saya buat di Canva. Nah, ini saya buat aja covernya. Teman-teman kan biasanya kalau cover jurnalnya kan ada masing-masing ya. Di-upload aja di situ. Cuma bagusnya ini didesain ulang sehingga bentuknya potret. Landscape. Saya coba download. Oke, ini udah selesai. Ini lagi proses mendownload. Saya coba ekstrak jurnal. Oke, ini saya masukkan. Mana tadi? Di sini ya. Oke, di sini saya coba masukkan. Oke, kemudian deskripsi. Nah, silahkan tuliskan biaya publikasi jurnal. Tanya cinta. Ini sampel ya teman-teman sekalian. Nah, tanggal mulai penjualan enggak usah, tanggal kadaluarsa enggak usah juga. Pesan setelah bayar misalnya apa? Silakan unduh. Nah, misalnya seperti ini. Template, template. Nah, ini. Nah, boleh seperti ini. Atau terima kasih telah melakukan pembayaran, terus terusnya. Nah, kemudian kalau kita kasih kuota, misalnya ini pembayaran sekian sekian artikel yang bisa di maksimal di order itu boleh ya. Tapi kalau tidak, maksudnya kan tergantung volumenya ya. Itu langsung aja klik buat link pembayaran. Oke, kita sudah buat satu produk, tapi ini belum selesai teman-teman. Kita masih mau mengcustom karena ini URL-nya ini masih terlalu panjang. Nah, ini URL-nya panjang sekali nih. Kita harus edit ulang. Edit ulang, kita atur slug-nya nih. Nah, jadi saya tulis, saya hapus saja di sini. Kita sini kan, ke sini kan. Nah, ini. Jadi Salah nanti salah, ayah mau belajar. link bayarnya ini yang kita share di platform OJS yang ini. Kalau tadi kan panjang sekali, sulit diingat, apalagi dibuat QR-nya kan. Nah, ini. Oke, update link. Nah, kita sudah buat satu produk. Nah, ini. Nanti kalau mau buat produk berikutnya, tinggal diklik buat lagi. Nah, nanti hasilnya, kalau misalnya semua list jurnal mau ditampilkan, bisa di link yang ini, /spelling. Tapi kalau teman-teman tidak mau menampilkan jurnal seperti ini, ya berarti cukup link
masing-masing aja link satuan. Nah, ini tadi 250.000 yang dibayarkan 200.000 gitu ya. Nah, ini harusnya muncul nih gambarnya. Icon, oh tadi lupa di ini ya. Lupa di upload tadi gambar gambar ininya. Ini di open, saya lupa unggah gambar. Diunggah dulu ya. Tadi cuma di upload aja. Oke, ini terupdate. Nanti di sini sudah muncul. Klik. Ya, kalau teman-teman lakukan ini sekarang, nanti Senin, Selasa, atau Rabu maksimal itu sudah bisa dipakai. Nah, ini sekarang beli sekarang ini belum bisa digunakan. Karena belum diverifikasi. Nih nunggu. Nunggu diverifikasi terlebih dahulu. Jadi tidak bisa sembarang orang buat terus langsung minta pembayaran di sini nggak bisa. Harus diverifikasi dulu karena tadi terkait dengan regulasi di Indonesia ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Nanti kalau mau dilihat pelaporannya, di sini juga ada fitur yang penting yang dibutuhkan pengelola jurnal. Yang pertama diskon, seandainya ya, seandainya teman-teman mau kasih diskon. Di sini bisa dibuatkan diskon berapa persen gitu. Kemudian bundling, misalnya teman-teman mau ini kalau ngupload sekian tulisan gitu, sekian jurnal, ya, ada paketnya ya. Tapi nanti kan tidak mungkin satu satu kali apa namanya terbitan gitu ya. Mungkin nanti dia gratis 3 terbitan, satu kali paket dia bayar ya. Kayak misalnya ada dana penelitian bertim misalnya satu tim kebetulan ada 4 orang ya sekali bayar kalau kalau 4 orang itu langsung satu orderan ada potongan misalnya itu bisa. Terus yang kita butuhkan ini teman-teman sekalian ada broadcast. Nah, kita bisa broadcast ke daftar yang kita sudah tetapkan broadcast. Kemudian juga ada autorespondernya. Ini sekarang juga itu sudah bisa diintegrasikan. Kalau teman-teman misalnya di bidang IT mungkin bisa mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang ada. Kalau tidak, ini ada fitur, ini ada fitur WhatsApp ya, koneksi ke WhatsApp, Telegram yang sudah bisa dipakai, nanti koneksi pembayarannya notifikasinya via via Telegram, tapi yang menarik yang ini. Ini bisa mana? Ini. Eh, ada via Google Sheet ya, teman-teman. Via Google Sheet. Mana itu ya? Ada via Google Sheet. Via Google Sheet. Nah, ya nanti teman-teman bisa cari ya. Di sini ada, saya lupa di bagian mana ya. Share. Ya, dia sudah terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Jadi teman-teman nanti bisa, oh ini, nih. Nah, jadi teman-teman bisa langsung notifikasi itu dari data-data yang ada di Google Sheet, kemudian di broadcast atau dikasih notifikasi seperti apa itu bisa diidentifikasi. Ada banyak fiturnya di sini. Oke, secara umum seperti itu teman-teman sekalian. Saya sudah memperkenalkan 2 platform untuk digital payment. Yang pertama adalah Paper, yang tadi keunggulannya di nota-nota invoice-nya dan support juga untuk kegiatan bisnis yang lain. Kemudian yang kedua, Mayar, ini untuk kebutuhan individu support dan banyak juga fitur-fitur yang memudahkan terutama terkait dengan integrasi. Di sini kelebihannya juga ada katalog dan
teman-teman juga bisa membuat landing page sendiri gitu ya. Saya kira seperti itu untuk mengawali sebelum kita diskusi atau mungkin ada yang sempat praktek terkendala nanti bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Mas Prima. Baik, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Bapak Hartoto SPD MPD. Beliau merupakan pengurus RJI Sulsel dan narasumber RJI dari pusat tim IT Universitas Negeri Makassar. Jadi beliau memang sangat ahli di bidang IT dan apa namanya sistem jurnal. Eh, saya sendiri dari atas nama Prima Mitra baru-baru ini mendapatkan gelar doktor di Universitas Negeri Makassar yang berhome base di Universitas Islam Ahmad Dahlan Kabupaten Sinjai. Baik, untuk eh, sesi selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dulu di kolom chat, Pak. Mengawali pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Ramzi. Apakah mesti ada badan usaha untuk mendaftar di Paper ID? Baik, terima kasih. Langsung ya. Setahu saya sejauh ini ya untuk paper ID itu badan usaha. Oh ya. Bisa Selanjutnya yayasan, biaya. bisa perusahaan. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya jadi jawabannya tadi harus ada badan usaha untuk mendaftar di Paper ID. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Ilham Baktiar, biaya langsung ke rekening atau singgah dulu ke PayPal lebih dahulu? Maksudnya mungkin apakah biayanya bisa langsung terkirim ke rekening kampus kah atau rekening jurnal atau singgah dulu ke Paper ID? Ya, Mungkin bisa semua langsung. terima kasih. Semua digital payment itu singgah dulu di platformnya dia. Nanti kita tinggal withdraw, tinggal tarik ya. Tarik mau Oh, dikirim kemana? jadi sama sistemnya seperti e-wallet Pak ya. Ya, betul. Ada saldo Sama. di situ. Sama. Bedanya kalau e-wallet ya dia e-walletnya. Sementara kalau yang platform ini dia mendukung e-wallet, mendukung Oh bank, iya. mendukung Visa dan seterusnya. Dan Tapi e-wallet itu kan ya bisa ditarik langsung ke rekening kampus misalnya. bisa kita nanti yang menentukan dia mau dicairkan ke rekening mana. Oh iya Rekening ya. kampus kah atau walletnya atau rekening lembaga bebas kita yang menentukan sendiri. Baik, itu tadi singgah dulu di platformnya dulu terlebih dahulu lah. Kemudian kita bisa mengirim ke rekening yang akan kita masukkan atau misalnya kita tuju misalnya rekening kampus atau rekening jurnal tersendiri. Selanjutnya di Mayar, nah ini untuk khusus Mayar. Di Mayar ada biaya platform 3% dan biaya channel Rp4.000. Jika harga produk produk 100.000 maka biayanya adalah 7.000 atau 7%. Nah, seperti apa penjelasannya mengenai itu, Pak? Oke, kita coba cek ya di Mayar di halaman ini, halaman biaya. Nah, kita lihat di Mayar ini kan kita tidak ambil biaya langganan ya. Tidak ada langganan, berarti tidak ada pembiayaan untuk aplikasi. Nah, cuma dia dia kan perusahaan, pasti dia juga mau ambil untung. Ambil untungnya dari mana? Dia kan butuh maintenance dan seterusnya. Itu di ini, platform ini. Nah, di sini. Nah, makanya di sini ada biaya-biayanya. Tentunya biaya ini dibanding yang langsung ya tentu harganya sedikit berbeda gitu ya, karena dia juga mau ambil untung dari situ. Seperti itu. Nanti tinggal dihitung aja. Misalnya kalau bayar ke BNI lewat virtual account, kalau 100.000 berarti 104.000. Masih ada 4.000 gitu ya. Masih ada 4.000. Seperti itu. Baik, itu tadi.
Oh, jadi memperjelas kembali, ketika kita mendaftar di akun itu kita memilih free saja. Kemudian nanti autor yang akan melakukan pembayaran, dari situlah akan terbayarkan untuk ke mayarnya sendiri, Pak ya. Ya, dan Misalnya empat biaya ribu. biaya kita menggunakan itu nanti kita cicil berdasarkan produk yang berdasarkan pemasukan gitu loh, pemasukan. Jadi sebenarnya kita juga membayar, tapi membayarnya bukan membayar langganan. Kalau ada Ya, produk bukan ya. terjual sekian sekian persen tadi itu tergantung paketnya ya. Kalau kita free Ya, tadi, betul betul. misalnya pembayaran itu 1,5%. Baik, 1,5% mungkin dibebankan. Nah, sudah sangat tergantung jelas tadi. kita kita bebankan tadi ke siapa? Ke pengguna kah atau kita memang ada biaya maintenance. Saya kira Jadi itu yang ini jelas bisa, hmm? yang jelas bisa diatur siapa yang menanggung biaya kelebihannya itu, Betul, Pak ya. betul. Kan kalau misalnya ini perbedaannya ya. Ini kan eh, kita bayar berdasarkan yang kita pakai. Beda dengan berlangganan. Kalau berlangganan misalnya kita berlangganan 1 bulan. Ternyata di bulan ini tidak ada yang apa namanya jadi penulis. Maka kita kan rugi kan? Rugi Ya, karena kita sudah mengeluarkan biaya bulanan tapi tidak ada pemasukan. Nah, ya sementara betul. kalau menggunakan model mekanisme seperti ini, memang ada biaya, tapi biaya itu ketika terjadi proses transaksi. Dan itu sangat kecil lah dibanding dengan kita harus maintenance dan seterusnya. Ya, sejauh ini kami juga pengembang aplikasi. Saya berpikir daripada saya buat aplikasi khusus untuk invoice, mending pakai ini gitu. Saya ndak ngurus-ngurus soal update, soal keamanan dan seterusnya. Saya fokus di proses bisnis kita. Kalau teman-teman pengelola jurnal berarti fokus di bagaimana jurnal itu bisa jalan, bisa bagaimana proses pemeriksaan artikelnya dan seterusnya. Urusan administrasi, biarlah aplikasi aja itu yang jalan gitu. Menambah saya sedikit sebagai moderator juga menambah pertanyaan, Pak. Eh, ini mengenai invoice tadi yang eh, dari Paper ID, apakah misalkan setelah author melakukan submit, kapan kita melakukan pengiriman invoice ke author untuk melakukan pembayaran? Apakah misalnya otomatis dari papernya bisa terintegrasi ke OJS langsung mengirim invoice ke author, ataukah kita secara khusus membuat invoice itu sendiri untuk author? Oke, untuk di paper sejauh ini kan memang sudah disiapkan API kalau mau diintegrasikan secara langsung. Oh, Nah, cuma kalau kita belum membuat itu, kita masih lakukan secara manual. manual. Ya, manual nginput datanya. Ini mau ditagihkan ke siapa? Yang kita Oh, lakukan baik. tuh cuma menginputkan penulisnya siapa, kemudian kita buatkan invoice, terus klik selesai. Itu kan bisa via web, bisa via aplikasinya. Saya kira sangat mudah, nggak usah diedit-edit lagi pakai Word buat invoice gitu. Baik. Menyambung pertanyaan dari peserta, dari Ibu Nurul Faramita, izin tertarik dengan paper ID bisa diulang kembali. Wah, terlalu panjang kalau mungkin mau diulang kembali. Mungkin bisa dikirim nanti video atau eh, Ya, apa namanya rekaman ya, untuk penjelasan lebih detail. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Aye, bagaimana mengintegrasikan dengan website jurnal kita? oke, baik, terima kasih. Jadi kan tadi dua platform ya. Untuk yang paper, karena memang dia concernnya di manajemen invoice, maka eh, ketika orang sudah submit submit artikel dan dia melakukan proses pembayaran, maka kita berikan invoice, link invoice tadi itu. Kita via WA tadi atau via tagihan tadi. Saya coba share. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Mereka sudah register. Mereka sudah register di jurnal kita. Nah, sudah register, sekarang proses pembayaran. Kalau yang biasa, ini kan langsung dikirim ke rekening. Ini dikirim ke rekening. Tapi kalau menggunakan paper, nanti kita sampaikan di sini bahwa
nanti akan dikontak oleh admin kode invoice-nya. Ketika data tersebut sudah masuk, kan biasanya tetap kontak editor kan. Setelah itu, kita inputkan datanya dia sebagai mitra. Kita inputkan data dia sebagai mitra, kemudian kita buatkan invoice. Nah, kita buatkan invoice. Nah, seperti tadi ini, Pak Ramlan tadi ini, kita buatkan invoice, sudah langsung kita kirimkan. Kita kirimkan, maka masuk di WA beliau bagaimana cara dia mendaftar. Tadi ke Pak Ram, ya ke Pak Ramlan tadi ya, yang ini ya, yang ini tadi. Ini sudah masuk linknya, itu link untuk pembayaran seperti ini. Nah, setelah itu mekanisme seperti biasa. Jadi ini memang untuk manajemen keuangan saja, tidak sampai ke mana-mana ya. Kalau penerbitannya ya silahkan diatur sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, ini untuk paper. Kalau untuk Mayar, kalau untuk Mayar, dia modelnya beda. Modelnya dia lebih praktis. Lebih praktis karena di setiap artikel, di setiap mana nih? Di setiap jurnal, di setiap jurnal kita bisa buatkan link pembayarannya. Nah, kalau yang paper tadi kan enggak ya, karena kita yang buatkan invoice sejumlah apa, kemudian dikirim. Kalau di Mayar, dia ada link pembayarannya. Ini dia link pembayarannya. Link pembayaran inilah yang diunggah di sini untuk proses pembayaran. Jadi mereka tidak perlu kontak kita lagi ketika membayar. Dia langsung klik saja linknya, klik di sini nanti ditambahkan link bayar, diklik linknya, terus mana ini? Klik linknya, Jalan, Mak. contoh ini ya. STNK-nya BPKB-nya Kiki. Nah ini klik link pembayaran ini, ya Keluar langsung masuk Pak. dia beli sekarang gitu ya. Dia beli sekarang, dia bayar, otomatis nanti terrekap di kita. Kita kan nanti ada notif kalau orang sudah bayar jurnal. Setelah itu dilakukan mekanisme seperti biasa. Seperti itu. Baik, ternyata ada lebih mudah ya Pak. Ya bisa nanti kita bagi-bagi pembayaran artikel, pembayaran LOA. Karena biasanya ada yang membedakan pembayaran publishing dan publikasi dan pembayaran LOA. Ini ternyata ini baru kita kenal juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ini ada Pak Ansari nih bertanya Komunikasi. di kolom chat. Oh, di kolom chat. Ya, beliau guru saya nih. Ini Masya bukan Allah. pertanyaan nih, menguji nih. Oh, Masya Mana Allah. yang lebih recommended untuk pengelola jurnal? Jadi tergantung status pengelolanya. Kalau sudah berbadan hukum, itu paper mungkin lebih bagus. Prosesnya itu dia lebih rigid gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, atau ngikut di misalnya di kampus dan seterusnya, itu kan berarti yang kita pakai individu. Gunakan aja Mayar. Seperti itu Pak Ansari. Baik, itu jawaban yang kira sudah sangat jelas. Mungkin bisa secara komunikatif langsung bertanya kepada para narasumber kita. Baik, ada Boleh, ya, boleh. Siapa? boleh bertanya. Ya, boleh. Silakan Pak. Bapak Rizal Bakri mungkin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuh, Huji. Eh, untuk platform yang kedua tadi itu, apakah memungkinkan terdapat di situ API-nya yang menghubungkan langsung ke OJS-nya? Sehingga ketika terjadi pembayaran, maka mungkin yang bisa keluar dari sistem itu adalah LOA atau langsung publish begitu, Pak. Mungkin begitu ya, makasih. Baik, terima kasih. Nah, ini soal ujian kedua nih.
Pak Rizal ini guru saya juga nih. Jadi dari dua platform tersebut ada API-nya masing-masing. Paper ada API-nya, Mayar ada API-nya juga. Jadi bisa diintegrasikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung mengintegrasikan dari sistem OJS itu bisa. Bahkan memang butuh orang yang mengcoding. Kalau Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal biasa tidak punya akses masuk ke aplikasi, misalnya di jurnal kampus, kita cuma mengelola satu jurnal kampus, kan enggak sampai masuk-masuk gitu ya. Maka integrasinya kita lakukan di ini aja, di tautan yang dikasih ya, di tautan yang dikasih. Mana tadi tautan? Ya tautan seperti ini aja yang dikasih masuk. Nah, inilah nanti yang dipakai supaya bisa terbayar. Kalau masalah LOE dan seterusnya kalau sudah terbayar itu bisa disiasati. Cara siasatinya adalah ketika notifikasi tadi ya, ketika notifikasi kita tambahkan situ dokumen LOE-nya. Dan juga sebenarnya integrasi dengan coding, selain dengan coding mana tadi? Integrasi. Integrasi. Nah, ini selain dengan model ap- API seperti yang Pak Rizal nanti akan kembangkan, kita juga bisa integrasikan dengan yang ini. Nah, ini sudah banyak, nanti bisa dieksplor lebih jauh ya. Kalau sudah ketemu sama Google Sheet, kayaknya macam-macam yang sudah bisa dikerja. Ya, kalau masih bentuknya aplikasi kan masih panjang ya, masih panjang kita pikir. Tapi kalau sudah bentuknya spreadsheet, sudah enak. Bisa spreadsheet nanti diintegrasikan dengan yang pengiriman otomatis dan lain-lain. Apalagi kalau sudah ketemu WA seperti ini, sudah lebih mudah lagi. Seperti itu Pak Rizal, saya kira memungkinkan baik yang ada background IT-nya ataupun yang tidak ada background IT-nya, silahkan diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Siap, siap. Makasih, Guru. Siap. Kalau Pak Baik, Rizal itu nanti tadi. ditambahkan juga untuk training, itu juga ada fiturnya tuh. Dalam Siap, kelas dan seterusnya. siap, siap. Ya baik, itu tadi saya ucapkan selamat eh, apa namanya, hati-hati di jalan untuk Kakanda Rizal yang sedang melakukan perjalanan. Eh, Pertanyaan selanjutnya dari Bu Nurul Farabita. Mungkin bisa bertanya langsung Bu Nurul, bagian mana yang ingin didemokan? Apa metode pembayarannya saja atau pendaftaran akunnya? Kalau saya kira kalau dijelaskan atau didemokan dari awal itu yang cukup panjang. Metode pembayaran. Untuk aplikasi apa platform paper sepertinya ya tadi untuk platform paper. Oke, baik. Makasih, Pak. Di sini ini ada link demo dari Mayar. Link ini yang sudah jalan ya, tapi tidak usah dibayar. Ini ada link demonya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk Mayar ya. Nanti saya tunjukkan untuk paper. Nah, kira-kira orang kalau sudah tertarik di artikel kita, nanti dia akan tulis email, nama, HP, dan seterusnya. Nah, kemudian dia pilih metode bayar yang mana. Tentunya ini sesuai dengan yang kita buka. Tadi Pak Ilham, kalau internasional gimana? Dia pakai Visa bisa ya? Pakai Visa bisa. Nah, kemudian pilih misalnya kita mau menggunakan QRIS, kemudian diklik bayar. Oh, ini harus diisi dulu. Oke, ini saya cek. Nah, ini sudah ada kode QRIS-nya. Ini juga
Ini waktunya 23 jam ya kalau di sini. Nanti dia juga akan masuk di email. Akan masuk di email tagihannya. Kita cek. Nah ini. Oke. Oh, bukan ini ya. Yang bayar tadi. Mana tadi? Belum masuk. Belum masuk. Harusnya dia masuk. Nah, nanti kalau sudah dibayar, tak dibayar, kemudian otomatis langsung terstatus. Itu prosesnya bayar. Paper. Nah, eh, tadi itu ada juga pertanyaan bagaimana registrasi dan seterusnya. Saya memang tadi belum demokan cara registrasi. Registrasi di Paper sangat mudah. Tinggal daftar, klik daftar, kemudian ini tadi nomor WA, kemudian email, bisa email Gmail atau email yang lain, kemudian nama, kode referral ini opsional, bisa dari link yang saya kasih tadi. Setelah itu klik saya setuju, kemudian daftar. Otomatis nanti akan punya akun, tapi statusnya belum terverifikasi. Nah, supaya terverifikasi, itulah tadi harus diunggah beberapa persyaratan administrasi. Nah, seperti ini saya sudah unggah. Yang diminta itu NPWP, foto KTP, selfie, NIB, SK Kemkumham, akta perusahaan atau dokumen lain yang dianggap penting. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah nanti akan diverifikasi kalau sudah tercentang, sudah diverifikasi nanti tercentang. Terus tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana terkait dengan pembuatan invoice? Nah, pembuatan invoice sangat mudah, tinggal pilih invoice penjualan, kemudian dipilih buat invoice. Kita di sini kelebihannya bisa atur tanggal invoice-nya kapan. Kalau yang di Mayar tadi kan tidak nampak ya tanggal invoice-nya karena link terbuka. Kalau di sini kita bisa atur tanggal invoice-nya kapan, kemudian jatuh temponya misalnya berapa hari, 16, misalnya 3 hari, 18. Siapa yang mau ditagih? Misalnya yang mau ditagih eh, setelah itu nama produk ini masih bisa diketik sendiri, tapi saya lebih suka ambil dari stok ya supaya tidak banyak mengetik. Nanti kita tinggal atur di sini. Ini untuk jurnal Sinta 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan pembiayaannya, nama jurnalnya gitu ya. Terus saya simpan. Nah, ini tinggal kuantitasnya satu. Nah, di sini sudah ada pengaturan pajak, teman-teman. Beda dengan Mayer tadi itu, perlu di custom lebih jauh ya. Kalau di sini sudah ada pengaturan pajaknya, apakah kena PPN atau tidak dan seterusnya. Ataukah ada diskon khusus yang kita mau kasih, ya bisa diatur masing-masing di sini. Setelah itu, ini sudah dari template, tinggal kita simpan. Nah, dah kita simpan, nanti kira-kira akan ditagihkan ke Pak Ilham dari paper.id langsung, bukan dari WA saya. Kira-kira tagihannya seperti ini. Tagihannya seperti ini. Nah, kalau misalnya mau dari WA saya langsung, berarti menggunakan akun atur ini, WhatsApp ini. Ini, dia nunggu, konekkan. Setelah itu klik continue. Ini harusnya membuka ke, salah ya, harusnya dia buka ke WA. Nih, cep, udah. Ini langsung masuk ke WA penulis. Setelah itu kalau dia mau bayar, nanti ada linknya tadi tuh. Ada linknya.
Kalau mau dia download invoice-nya, tinggal di download invoice-nya. Klik, ini sudah masuk invoice-nya untuk laporan, penulis, pertanggungjawaban gitu ya. Kalau mau dibayar, tinggal kita pilih metodenya. Tadi saya sudah contohkan QRIS. Sekarang saya mau bayar via Bank Mandiri misalnya. Bank Mandiri. Nah, lihat di sini gratis. Sini gratis. Kok bisa gratis? Ya, itu paper kasih kita gratis. Nih, Bang Berry, oh, gratis juga. Bang Benny, gratis juga. Berarti daripada kiris kepotong 0,7 mending ini ya. Ya, jadi tergantung dari penulis mau transaksi via bank ataukah dari wallet. Kalau wallet nanti ada promonya ya. Kalau kita lagi buka promonya. Setelah itu dilanjutkan, tek, lanjutkan. Ini tadi pakai BNI. Nah, nanti ini kode virtualnya ini di copy, kemudian dibayar. Cara pembayarannya sudah disampaikan di sini. Nah, menggunakan ini virtual account, input nama baru, kode bayarnya, dan seterusnya. Sama seperti pembayaran yang lain. Nah, kelebihannya di sini kita masih bisa ubah ini. Siapa tahu, oh ternyata rekening BNI lagi habis, saya mau ubah pembayaran. Tinggal ubah metode. Oke, terima Seperti kasih. itu. Kamu berhati-hatilah. Ambil ini. Oke, kita ambil tanggalnya. Baik, itulah tadi penjelasan yang sangat jelas. Bapak narasumber kita mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pembayaran di kedua platform virtual payment tadi. Sepertinya waktu sudah menunjukkan 17.42, tidak lama lagi kita memasuki waktu untuk berbuka puasa di waktu Indonesia Tengah. Mungkin untuk sesi pertanyaan sudah kami ada satu pertanyaan ini yang cukup singkat mungkin jawabannya. Bagaimana untuk tagihannya, Pak? Apakah ada PT-nya atau cukup bisa diganti dengan nama jurnal saja? Baik, terima kasih. Saya rasa bisa diganti dengan nama jurnal saja. Oke, kita cek ya. Jadi ini itu tergantung dari template yang kita buat. Itu template invoice ini. Nah, kita tinggal buat aja, diganti saja ID-ID-nya. Tanda tangannya diganti, namanya diganti. Nah ini. Ini bisa di custom. Kita nanti bisa buat template sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini kebetulan saya sudah namakan ini ya. Karena bukan hanya untuk jurnal, tapi untuk macam-macam. Makanya saya kasih nama instansi. Tapi kalau teman-teman mau diganti sesuai dengan nama jurnalnya, ya silahkan diubah aja kan. Nah, ini Ya. mau pilih template yang mana, bebas. Itu kalau di paper. Di Mayer pun seperti itu. Baik, itu tadi ternyata memang sangat mudah untuk sistem pembayaran menggunakan dua platform tadi. Karena waktu sudah menunjukkan 17.44, tinggal sekitar 15 menit lagi kita masuki waktu berbuka puasa. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Hartoto, SPD MPD, yang telah memberikan kita pencerahan pada ngabuburit sore hari ini. Terima kasih Pak, dan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah bersedia bergabung untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Semoga ini dapat bernilai ibadah dan diterima pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari RJI Sulawesi Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua RJI yang telah langsung kegiatan ini, Bapak Sekretaris RJI Sulsel yang telah mendampingi kita semua dan seluruh jajaran pengurus RJI Sulsel.
Siapa tahu Mas ada penyampaian apa namanya penutup Pak dari ketua atau narasumber atau sekretaris closement Ya, apa? baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Prima Mitra atas waktunya yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator dan Bapak Hartoto di tengah kesibukannya yang sangat padat. Beliau ini terbang-terbang ini. Hanya pindah-pindah kota tapi ya masih setia bersama dengan kita. Karena kalau RJ Sulsel yang panggil tidak bisa menolak beliau. Harus hadir. Insyaallah. Makasih Pak Toto. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir bersama-sama menjadi peserta pada kegiatan ngabuburit pertama untuk RJIC Selatan. Dan mungkin tentu kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Moderator, rekan-rekan pengurus Pemda RJIC Selatan, serta para peserta yang hadir pada kesempatan sore ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah nanti dikirimkan rekamannya Bapak Ibu ke grup. Kemudian nanti juga akan menyusul sertifikat kegiatannya. Ini Pak Ketua lagi di jalan. Sepertinya lihat lagi-lagi kamu burit jadi tidak bisa memberikan closing statement. Sekali lagi Bapak dan Ibu terima kasih semuanya. Sehat selalu dan mudah-mudahan materi ini langsung diterapkan di jurnalnya masing-masing supaya lebih oke di dalam proses penanganan payment berbasis jurnal ataupun eh, produk-produk yang lainnya. Sekira demikian Bapak dan Ibu, mari kita menutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami Alhamdulillah. dari pengurus PDRJ Sulsel mengucapkan selamat saat-saat menanti berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita secara bersama meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Pak kasih Meta. Terima kasih tadi. semuanya. Terima kasih. Terima 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 kasih. kasih kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ilmunya Pak. Terima kasih Selamat. Pak Direktur. Terima kasih. Ya, Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum. Siap, Sibuk Ketua. ya, Ketua sibuk. Lagi ada di Iya, Islami. memang Harus yang di Islami. Ya, Iya, minggu tahu. depan Tapi lagi, enggak minggu ada depan. tahu enggak tahu link presensi nah. Iya, Oh, enggak apa-apa. Sudah terdaftar di link pendaftaran, enggak masalah sudah ada itu. di pendaftaran. Ya. Minggu depan lagi. Insyaallah. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya kan Pak Ketua sudah cukur kumis. Oke.